Tapi dari etape perjalanan spiritual itu mulai dari Bhagavad Gita sampai kemudian tadi Buddha, terus Osho gitu ya, Astawakra. Itu yang paling susah bagi Mas Riko sendiri gitu. Hmm. Memahaminya di awal-awal yang mana? Di awal ya, yang paling susah itu menurutku, yang paling susah ya, kitab yang paling susah kita untuk paham itu Al-Quran. Al-Quran. Itu jelas. Dia karena prosa, nggak Ambigu gitu direct. ya? Ambigu gitu? Tergantung yang baca. Oh Jadi gitu. artinya itu bisa tergantung yang baca. Jadi sebetulnya susah memang. Tapi indah, tapi susah. Tapi indah, tapi susah Itu pun juga dipelajari sama Mas Riko. dipelajari. Titik persamaan dari kitab-kitab suci itu apa? Sama. Apa? Ya sama. Intinya mengarah ke mengalami ketuhanan. Jadi kayak di Islam diajarkan sholat. Kita hanya akan mengalami ketuhanan kalau kita benar-benar melakukan gerakan sholat secara slow, pelan. Kemudian Oke. ketika pelan, ada jeda antara dua gerakan. Misal contoh, Mm-mm. gerakan ruku kemudian berdiri. Itu kan Iya. ada jeda kan? Iya. Tapi orang ketika sholatnya cuma untuk sholat ya nggak dapat jedanya. Nah ketika Padahal kita es. dapat jedanya dan belum ada gerakan, pikiran itu nggak mungkin aktif. Karena dari aktif ke non aktif itu pasti ketemu. Makanya pelan. Tapi kalau di Indonesia kan apalagi kalau waktu tarawih ya wis ngebut kan, racing, rosi kala itu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Nah, Allahu Yasin itu Akbar kan. gitu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar Hmm, gitu ya. Jadi padahal secara esensinya itu lebih pada ke nomainnya tadi ya Mas ya. momennya tadi. Hmm. Sholat lebih gampang dapatnya lewat sholat. Hmm. Karena dari gerak kemudian non gerak. Itu lebih gampang untuk awal-awal. Bahkan terkadang guru-guru ngaji kita, Pak Yai itu ketika ngasih amalan, kita disuruh baca buahnya, itu mungkin dalam Mm-mm. rangkanya ya untuk menuju nomain tadi. Salah Betul. satunya gitu Salah ya. satunya. Kayak Arab gundul, sama kan bingung mau coy. Mm-mm. Ya kan? Pegon ya. Justru ketika sampean bingung, nggak tahu ini bacaannya apa, pikiran non aktif. Oh Hmm. ternyata aku ini itu. Atau mungkin ada Mm-mm. istilah tikir jahat, tikir siri. Kalau tikir jahat ya sampean bersuara keras. Di Mm-mm. situ kemungkinan besar sampean akan sadar, oh aku yang mendengar, bukan yang bersuara. Iya, iya, iya. Sama aslinya. Aku yang mendengar bukan Ya yang kan? bersuara. Aslinya sama, cuma ya sebagian orang nggak praktek. Gitu aja aslinya. Tapi Mas, ini kan dunia serba kita pengen cepat gitu ya. Mm-mm. Bagaimana kemudian Mas Riko bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa diam dan nggak ngapa-ngapain itu justru sebagai sebuah pencapaian tertinggi gitu dalam Mm-mm. berspiritual. Jadi yang perlu kita sadari ini adalah ini. Diam itu bukan berarti diam secara fisik. Bisa jadi fisiknya diam, bisa jadi enggak. Tapi yang terpenting adalah mentalnya diem. Pikiran di kepala itu diem. Jadi misal kita lagi nggak ngapa-ngapain nih. Hmm, hmm, hmm. Kita lagi jalan di trotoar. Sampean sendirian nggak di trotoar? Mas Hendra nih, Hmm, jalan di trotoar. Sampean sendirian. Tapi apakah benar sampean sendirian? nggak. Pikirannya kan rame kan? Hmm, 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 Berarti hmm. ada dua kan? Ada sampean dan pikiran. Iya. Nah, gimana caranya agar ya benar-benar sendiri? Jadi tidak ada subjek sama objeknya. Nah, itu penting. Hmm. Aslinya semua ajaran itu punyanya di situ. Entah itu Islam dengan makrifatnya, dengan sufinya, entah itu Kristen dengan mistiknya, entah itu Buddha dengan vipassananya, Lebur ataupun gitu ya. astaghfara. Lebur. Sama hasilnya. Cuma Hmm. kadang ya orangnya nggak praktek gitu aja. Hmm, hmm, hmm. Nggak praktek gitu ya Mas ya. Oke, kembali ke Astawakra tadi yang senantiasa mengatakan bahwa kamu adalah kesadaran yang murni gitu ya. Nah, gimana sih Mas caranya, saran dari Mas Riko menerjemahkan itu dalam bahasa perbuatan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kalau pas kita itu lagi emosi, Mm-mm. lagi marah, lagi bantu istri misalnya cuci piring Hmm. atau apa begitu, itu Mm-mm. gimana? Nah, sekarang tak tanya, ada yang salah nggak dengan kemarahan aslinya? Nggak ada. Kalau misal dulu waktu kecil Mas Hendra nggak diajari bahwa kemarahan itu buruk, ada Iya. masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kesalahan terletak di
tradisi yang memandang ada yang positif, ada yang Label. negatif. Ketika kepala kita memahami bahwa kemarahan buruk, ya kita lawan. Akhirnya berontak di kepala, Oke. rame, buyar. Intinya itu doang sini. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Makanya Rumi bilang, ada ruang di mana salah dan benar tidak ada. Kita bertemu di ruang itu. Nah, itu. Jadi dogmanya memang harus benar-benar hancur tentang dualitas baik dan buruk. Kemudian ya udah hilang. Oke.